atau iblis nggak tahu apa. Tapi saya tidak hiraukan masalah itu, Mas. Saya udah ikhlas. Kalau saya mati di situ, saya ikhlas. Yang penting saya. Nah, saya alhamdulillah kuat. Ketika saya ambil, depan saya makan itu lehernya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Wali Misteri. Warna-warni misteri kali ini menceritakan tentang kisah narasumber karena terhimpitnya ekonomi sehingga dia gelap mata dan akhirnya melakukan sebuah upaya solusi mendatangi tempat pesugihan. Dan seperti apa jelasnya? Mari kita sapa. Apa kabar Mas Imam? Kabar baik. Mas Imam, katanya Mas Imam punya pengalaman mistis ya. Pada waktu itu Mas Imam karena terhimpit ekonomi, segala usaha pun dalam kesulitan, sehingga nekat melakukan pesugihan. Apakah betul, Mas? Betul. Seperti apa, boleh nggak cerita nih sama kita? Boleh. Jadi seperti ini. Perjalanan saya, awalnya saya ingin seperti orang, ya cukup dengan ekonomi, karena dalam keadaan saya terlalu kejepit dengan ekonomi. Saya ingin berbagi seperti orang-orang lain, bisa bahagia, bisa cukup. Dan kadang saya berpikir saya akan seperti beliau-beliau. Tahun berapa Mas pada waktu itu? Kira-kira tahun 2018. Baik. Nah, pada waktu 2018 ini seperti apa sih kok bisa nekat seperti itu langsung mengambil keputusan bahwa saya harus melakukan pesugihan gitu Mas? Awalnya saya tadi sebagai seorang supir angkut KWK 08. Nah, awalnya saya menyupir, ya ke sana-sana. Pertama ya saya lumayan, penghasilan saya lumayan. Ketika dapat 2 tahun kemudian, armada bertambah, lalu penghasilan saya merosot. Dalam rumah tangga saya selalu ada percekcokan masalah ekonomi. Lalu saya berpikir, saya mau seperti apa kalau seperti ini dulu. Penghasilan saya cuma, jujur, penghasilan saya waktu saya menarik angkot itu paling besar 60.000 sehari sampai jam 10 malam. Saya pulang pasti ribut sama istri. Pulang pasti ribut sama istri karena apa? Kekurangan penghasilan. Untuk makan aja kurang, apalagi untuk anak, untuk biaya sekolah. Nah, setelah itu saya bertahan. Nggak lama, nah itu saya ketemu seseorang yang untuk berbagi dengan saya. Kenapa bang lamun nyupir nanti nabrak? Oh enggak, ada masalah ya? Ya ada sih sedikit. Ya biasa ekonomi. Aduh, kata orang ini ada jalan, kalau abang siap ada jalan pintas, kalau abang mau saya antar. Nah, namanya saya udah gelap mata, mungkin hari itu dia omong begitu. Nah boleh juga kata saya. Oh, daerah mana itu? Nah, di daerah itu daerah mana saya bilang? Itu di daerah Gunung Ciremai, di Gua Lawa. Nanti kalau sudah siap kamu saya antar sekali, lalu ke sana nanti kamu sendiri saja. Nanti masalah itu urusnya dengan kuncinya. Ketika itu saya lalu ambil pintas. Lalu saya bermusyawarah dengan istri saya minta izin seperti ini. Lalu istri saya mengizinkan. Lalu saya jual rumah itu ya, sepucung untuk biaya. Oh, sampai menjual rumah? Sampai menjual rumah. Nah, di perjalanan itu saya menanyakan di mana tempat lokasi Gunung Ciremai Gua Lawa yang tempat persugihan.
Nah di situ ada kuncen, kamu nanti belok, ada rumah gubuk, tanya sama kuncen itu, nanti kamu nanya maksudnya apa, seperti apa, nanti kamu tinggal ikut saya sama dia. Nah ketika itu saya dibawa sama kuncen itu ke dalam gua itu, namanya Gua Lawa. Nah setelah saya ketemu dengan kuncen, lalu saya berbincang-bincang dengan kuncen itu, maksudnya apa, tujuannya apa. Saya bilang saya ingin seperti orang cukup, bisa untuk menyenangkan istri dan anak. Bisa. Saya tanya dengan syaratnya apa, kamu harus punya sesajen untuk apa, persembahan. Lalu saya sanggupin apa syaratnya. Nah kamu harus beli ini, beli itu. Setelah itu saya turuti. Nah nggak lama kemudian saya pulang kembali, saya siap menjual rumah. Lalu rumah itu saya jual dengan harga murah, walaupun itu rumah secomot. Yang penting saya bisa menyenangkan anak istri. Nggak lama kemudian saya langsung berangkat lagi kembali. Sudah siap-siap, kalau memang itu untuk jalan saya siap. Walaupun apa yang terjadi saya laksanakan. Yang penting anak istri saya bahagia. Setelah sampai saya tujuan, nah saya disitulah berikrar dengan kuncen, dimatangkan pikiran dan tujuannya apa, seperti apa. Sudah siap apa belum kamu memasuki gua ini? Saya bilang sudah siap, apapun yang terjadi saya akan laksanakan. Karena saya sudah gelap mata, saya tidak memikirkan anak, bahwa ini kan istilahnya ada efek sampingnya dengan anak saya. Harus saya siap. Nah kalau kata kuncen itu, ya udah, kamu mulai malam ini bermalam di sini. Kalau masih siap segala-galanya, sudah nekat, positif, tunggu semalam. Jangan tidur kamu semalam. Ya saya bilang saya tidak akan tidur. Yang penting saya berhasil Pak Kuncen. Ini pasti berhasil, tergantung kamunya. Lalu saya jalankan. Nah ketika itu entah malam entah siang, saya pun tidak tahu, karena itu posisi ada di dalam gua. Oh gelap ya. Jadi tidak tahu gelap apa siang atau subuh atau jam berapa ya, saya juga tidak bisa menentukan. Nah setelah itu Pak Kuncen itu datang memberi saran kepada saya, sudah siap kamu? Sudah. Nah sekarang kamu harus habiskan sesaji ini dengan kamu. Kamu pilih yang mana, atau mau mentah atau yang matang dulu. Emang sesajinya apa aja di situ? Nah di sini sesaji semacam daging mentah, ayam panggang, kelapa hijau, udah rupa-rupa lah kalau sasananya banyak. Setelah itu saya siap. Nah ketika itu saya jam berapa tidak tahunya, jam berapanya itu namanya saya di dalam gua, tidak memikirkan masalah jam, tidak memikirkan apa, penting saya berhasil. Kata kuncinya, saya tinggal dulu kamu sebelah sana, laksanakan tugas kamu. Ya Pak Kuncen, kata saya siap, saya demi anak saya udah siap situ. Setelah saya udah sampai ujung, kamu siap memakan daging itu sampai habis. Kamu tinggal pilih yang mana dulu. Saya milih yang sudah matang. Pas saya angkat ayam yang sudah matang itu, ketika saya angkat belum nongol, itu dibarengkan sama makhluk yang berwujud kalinawa paling besar lah, paling besar. Apa? Kalong paling besar. Oh kalong itu kelelawar ya? Kalong paling besar. Kalau itu mah nggak tahu, iblis nggak tahu apa. Tapi saya tidak hiraukan masalah itu mah. Saya udah ikhlas. Kalau saya mati di situ, saya ikhlas. Yang penting anak saya tolong antarkan. Tapi waktu itu juru kuncinya ada di situ. Juru kuncinya itu jauh, jaraknya kira-kira 10 meteran kurang lebih. Jadi memantau saya itu dilihat kuat atau tidak godaan ini gitu. Nah saya alhamdulillah kuat. Ketika saya ambil, pas saya makan itu lehernya, itu kepala anak saya. Lalu saya
spontan. Astagfirullah Akbar. Nah, dia hilang, kayak hilang. Nah, saya kayak orang shock, kayak orang ketakutan gimana lah, udah kayak inilah. Nah, setelah itu nggak lama kuncen datang beberapa detik kemudian. Ini apa-apaan kamu gimana katanya? Kamu kata sudah siap. Kenapa kamu di sini bikin berantakan? Sampai kamu menghina saya katanya. Saya pun manggil Koncen, kalau cara begini saya nggak sanggup Koncen. Udah saya bilang kalau kamu orang yang datang ke sini udah siap segala-galanya. Tapi saya nggak tahu Koncen, kalau misalnya ini anak saya. Masalah yang dibayangkan anak saya ini anak saya. Kepala ayam ini anak saya. Lebih baik saya pulang. Jadi kelihatannya itu anak sendiri. Anak sendiri, asli anak sendiri kelihatannya. Nah di situ saya langsung mau keluar. Kamu ngapain keluar? Ini belum hanya keluar. Saya buka, baru masuk pintu 2. Kan saya pintu mau masuk pintu 3 tuh dikejar. Saya diambil. Duduk dulu kamu. Saya bilang kalau orang yang sudah masuk ke gua ini harus siap segala-galanya. Jangan bikin di sini kacau, jangan sampai menghina saya. Kata juru kunci. Kata juru kunci. Saya bukan mau saya masuk menghina Pak Kuncen. Tapi saya kalau cara seperti ini saya nggak mau. Namanya diginian kamu udah siap. Paham Bang? Emang sebelumnya nggak ngomong? Nah, sebelumnya nggak ngomong. Sebelum saya ke situ, itu tidak dibicarakan masalah tumbal. Korban kamu, anak kamu, nggak diceritakan. Kalau mau diceritakan gitu, saya mungkin nggak jadi. Kalau Mas sendiri jadi tumbalnya gimana? Nah, kan saya udah pasrah. Kalau memang jiwa saya yang nggak ada, mati di sini, penting istri saya, anak saya bahagia. Tolong. Oh ridho. Saya ridho. Kalau Mas sendiri ridho? Ridho. Ridho. Yang penting anak istri saya senang. Karena saya nggak ada kuat dan anak saya menderita lah, pengen ini pengen itu, sedangkan sekolah aja jajan pun kadang jajan kadang tidak. Melihat anak-anak sekolah kalau saya anterin dia pada jajan dia enggak, nggak sedih sebagai orang tua dari kepedihan itu ya. Nah, itu saya gelap mata di situ. Jadi saya nggak pikir panjang, ya itu saya ambil jalan pintas. Ternyata ya ujung-ujungnya seperti ini, berhasil tidak. Terus juru kunci yang tadi itu gimana kelanjutannya setelah negur itu gimana? Nah, setelah dia mendorong gitu dan kamu kata jangan sekali-kali kembali ke sini lagi. Saya tidak mau kamu datang kembali ke sini lagi. Risiko kamu sangat berat. Dan nanti saya udah benci sama gini. Nauzubillah min dzalik ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya jam berapa? Saya nunggu kalau mau pulang nanti. Saya pulang jam berapa? Bahasa jam 8 kurang lebih lah. Pagi-pagi saya turun sampai ke bawah itu kira-kira jam 11 lewat lah. Turun gunung ya? Nah, jam 11 lewat. Itu cepetan turun daripada naik. Kalau naik itu kurang lebih setengah 12. Nah setelah itu saya lapor sama istri. Nggak berhasil Bu. Saya karena apa? Saya yang dipinta anak. Mau anak kamu jadi korban? Kata istri saya. Katanya nggak pakai gini-gini. Saya juga nggak tahu. Terus gimana? Rumah udah nggak ada. Ya udah sekarang mah gini aja. Gini udah kata tahu. Tender lah kalau itu udah tersebar. Kita pindah aja buru-buru. Kita pergi ke Cikampek mumpung masih ada uang. Kita cari kontrakan. Kita mandiri sekarang. Udah yang udah nggak usah dipikirin. Kalau kita dipikirin udah nggak ada benernya. Nggak ada stres. Saya bilang gitu, ya udah diikut sama saya. Kontrak saya sama istri saya. Sekarang kontrak? Kontrak. Itu kontrakannya murah padahal. Di daerah mana? Di daerah Cikampek, Sukaseri, desa Sukaseri. Itu kontrakan aja Bang saya. Di situ cuma 350.000 sampai nunggak 3 bulan. Anak saya sampai nggak sekolah 3 hari. Karena cuaca hujan terus. Jadi akhirnya kita menempuh pesugihan itu ternyata tidak memberikan solusi buat situ. Mas Imam ya. Jadi kan waktu saya ke situ, ke Kuncen itu dia tidak memberikan solusi yang macam-macam.
Malah dia jawab, kalau orang udah siap masuk ke di sini, udah siap segala-galanya. Ya, dia bilang gitu. Ternyata yang saya alami seperti ini, kepahitan ini ya, ujungnya anak saya yang akan jadi korban. Lebih baik saya sengsara seumur hidup. Kecuali saya yang diambil, saya ikhlas. Yang penting anak saya dan istri saya bahagia, bisa sekolah. Nggak apa-apa. Walaupun itu kata istilahnya, entah berapa tahun, entah bertahun, saya udah terserah. Saya udah punya pikiran seperti itu, pasti istri saya nikah lagi, nggak apa-apa, saya udah ikhlas. Yang penting anak saya, yang penting insya Allah ada yang jadi, walaupun saya hasil seperti itu gitu. Nah, disitulah saya sampai sekarang udah ampun, dah tobat. Makanya saya lebih baik saya mengamen. Nah, seperti ini saya alami. Jadi akhirnya setelah perjuangan dalam mencari pesugihan itu gagal, akhirnya Mas Imam ini lebih memilih menjadi apa sekarang profesinya? Ya, daripada saya seperti itu, ibaratnya saya seperti ini, mengamen. Oh, jadi sekarang mengamen? Ya, sekarang saya mengamen tiap hari. Nggak kenal hujan, nggak kenal panas. Ya, demi anak istri. Terus kalau misalkan sewaktu-waktu ada yang memberikan petunjuk lagi, ngajak lagi untuk melakukan pesugihan, apakah masih ada hasrat untuk melakukan itu? Ya, mungkin saya tobat, nggak mau. Udah. Cukup. Jadi tidak mau mengulangi kembali? Tidak mau. Udah. Lebih baik saya ya jalan seperti ini. Walaupun kecil, hasil keringat itu. Walaupun tidak seberapa hasilnya. Terus ada pesan-pesan apa sih buat pemirsa di luar sana terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan sama Mas Imam ini? Ya, jadi seperti begini yang saya alami yang di luar sana untuk saya, ini sebagai pengalaman untuk saya. Jadi jangan sampai terulang seperti saya ini. Bersatu paham, kita bersekutu dengan begituan dan kita ngambil jalan pintas dengan kekayaan. Itu toh kalau hasil, kalau tidak hasil. Ya seperti ini saya, bukan tambah enak ya, tambah seperti ini, makin tambah susah yang saya rasakan. Apalagi itu istilahnya tukar dengan anak, jangan sampai seperti itu. Semua yang ada di luar, inilah saya, pengalaman saya. Waktu saya menjelajahi Gunung Ciremai di Gua Lawa Pesugihan, nama saya Mas Imam. Cukup. Ya, akhirnya Mas Imam ini rumah juga tidak ada, ya. Solusi juga tidak ada, yang ada hanya penderitaan semakin parah ya. Selama ini ya, mungkin bertambah enak, makin parah, lebih parah sekarang daripada yang udah. Ya mungkin hukuman saya nggak tahu, itu masalah urusan Allah. Kita mungkin saya lagi diuji, kok jadi seperti ini, saya berkhianat dengan ginian, jadi kok saya dipikir-pikir itu kok usaha saya makin parah yang sudah saya alami yang sebelumnya. Gitu. Yang jelas Mas Imam jangan putus asa ya. Insya Allah. Banyak jalan menuju Roma. Betul. Artinya masih banyak cara menuju kesuksesan. Betul. Kesuksesan jauh lebih baik dengan cara-cara yang halal. Iya. Terima kasih Mas Imam sudah berbagi cerita pengalamannya dan semoga Mas Imam lebih sukses ke depan. Amin. Tetap sehat ya. Semangat. Insya Allah. Baiklah pemirsa, itulah cerita-cerita pengalaman Mas Imam. Semoga apa yang diceritakan Mas Imam menjadikan sebuah hikmah, contoh bahwa setiap orang punya masa lalu, masa kegelapan, dan masa jahiliyahnya. Saya Walim Nur Hadi, pamit undur diri, sampai jumpa di cerita-cerita mistis berikutnya.